wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir kalkulus kami. Nama saya Indah Zakir Abdari dengan NIM akhir 04. Saya Aziza Birahma Wahyurdani dengan NIM akhir 013. Saya Aan Dwima Putri dengan NIM akhir 0016. Saya Muhammad Abdul Karim Faisal dengan NIM akhir 030. Jadi di sini kita akan menyelesaikan dua permasalahan terkait materi turunan. Kesalahan yang pertama. Seorang petani ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang di samping lumbung miliknya. Kandang tersebut hanya memerlukan pagar pada 3 sisinya. Satu sisi panjang berbatasan langsung dengan dinding satu lumbung yang kokoh. Petani memiliki anggaran terbatas dan ingin menggunakan panjang pagar total seminimal mungkin untuk mendapatkan luas kandang terbesar yang diinginkan, yaitu 428 meter persegi. Jadi pertanyaannya, A. Berapa ukuran panjang dan lebar kandang yang harus dibuat oleh petani untuk meminimalkan jumlah bahan pagar yang digunakan? B. Berapa total panjang pagar minimal yang dibutuhkan? C. Sketsakan grafik fungsi keliling atau panjang pagar terhadap salah satu variabel, misalnya lebar, dan tunjukkan lokasi titik stasioner atau titik minimum pada grafik tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Lebar kandang kita misalkan dengan X dalam meter. Yang kedua, panjang kandang adalah Y dalam meter. Selanjutnya, luas total yang diinginkan adalah luas sama dengan X kali Y sama dengan 128. Y sama dengan 128 per X. Selanjutnya, panjang pagar atau keliling yang dipagari adalah Kx sama dengan X plus Y sama dengan 2X plus Y. Kita substitusikan 128 Y ke dalam fungsi keliling 108 per X. Kx sama dengan 2X plus 128 per X. Kx sama dengan 2X plus 128X pangkat min 1. Untuk mencari turunan pertama, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu K aksen X sama dengan D per Dx kali 2X plus 128X pangkat min 1. K aksen X sama dengan 2 min 128X pangkat min 2. K aksen X sama dengan 2 min 128 per X kuadrat. Untuk K aksen X sama dengan 0, kita masukkan 2 min 128 per X kuadrat sama dengan 0. 2 sama dengan 128 per X kuadrat. 2X kuadrat sama dengan 128. X kuadrat sama dengan 64. Dan hasilnya adalah X sama dengan 8 meter. Menentukan ukuran lengkap. Lebar atau X sama dengan 8 meter. Dan panjang atau Y sama dengan 128 per X. Kita sudah peroleh X adalah 8 meter. Jadi kita masukkan 128 per 8 sama dengan 16 meter. Kesimpulannya, jadi petani harus membuat kandang berukuran lebar 8 meter dan panjang 16 meter. Selanjutnya B. Total panjang pagar minimal yang dibutuhkan. Hitung panjang pagar minimal menggunakan X sama dengan 8 meter. Fungsi K8 sama dengan 2 kali 8 plus 128 per 8 sama dengan 32 meter. Jadi total panjang pagar minimal yang dibutuhkan adalah 32 meter. C. Sketsa grafik fungsi keliling dan titik minimum. Fungsi Kx sama dengan 2X plus 128 per X untuk X lebih dari 0. Untuk menggambarkan grafik fungsi terdapat prosedur yang dapat diikuti sebagai berikut. Yang pertama ada domain. Fungsi Kx sama dengan 2X plus 128 per X terdefinisi untuk semua nilai X kecuali saat menyebutnya 0. Menyebutnya adalah X, jadi fungsi tidak terdefinisi jika X sama dengan 0. Domain fungsi Kx adalah himpunan semua bilangan real kecuali 0 atau
tak hingga, 0, cup 0, tak hingga. Selanjutnya ada titik potong. Titik potong dengan sumbu X. Cari X sehingga Kx sama dengan 0. 2X plus 128 per X sama dengan 0. Lalu X, 2X kali X menjadi 2X kuadrat plus 128 sama dengan 0. Lalu 2X sama dengan negatif 128 karena 128 yang awalnya plus di sisi kiri pindah haluan ke kanan menjadi negatif 128. Lalu X kuadrat sama dengan negatif 128 dibagi 2 yaitu negatif 64. Karena X kuadrat sama dengan negatif 64 tidak punya solusi real, tidak ada titik potong dengan sumbu X, tidak ada akar real. Titik potong dengan sumbu Y nilai K0 namun X sama dengan 0 bukan domain atau membagi 0. Jadi tidak ada titik potong dengan sumbu Y. Jadi fungsi ini tidak memotong kedua sumbu koordinat. Selanjutnya titik kritis, titik stasioner. K-aksen X sama dengan 2 min 128 per X kuadrat. Cari K-aksen X sama dengan 0. 2 min 128 per X kuadrat sama dengan 0. Lalu min 128 per X kuadrat pindah ke kanan menjadi 2 sama dengan 128 per X kuadrat. Maka yang semula min menjadi plus. Lalu 128 per X kuadrat sama dengan 2 menjadi X kuadrat sama dengan pembagian antara 128 per 2 sama dengan X kuadrat sama dengan 64. Nilai X sama dengan plus minus akar 64 sama dengan plus minus 8. Jadi titik kritis X sama dengan negatif 8 dan X sama dengan 8. Fungsi naik pada interval yaitu negatif tak hingga, negatif 8 atau 8, tak hingga. Fungsi turun pada interval yaitu negatif 8,0 atau 0,8. Selanjutnya ada kecekungan. Hitung turunan kedua. K double aksen X sama dengan D per DX dalam kurung 2 min 128 per X kuadrat tutup kurung sama dengan 0 plus 256 X pangkat negatif 3 sama dengan 256 per X pangkat 3. K double aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari 0 yaitu cekung ke atas pada interval 0, tak hingga. K double aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari 0 yaitu cekung ke bawah pada interval negatif tak hingga, 0. Titik belok inflection point terjadi jika K double aksen X sama dengan 0 atau perubahan tanda sekaligus titik berarti di domain. Di sini K double aksen X sama dengan 0 tidak pernah 256 tidak sama dengan 0 meskipun concavity berubah tanda di X sama dengan 0. X sama dengan 0 bukan bagian domain. Fungsi tidak terdefinisi. Jadi tidak ada titik belok pada domain fungsi. Turunan kedua, K double aksen X sama dengan 256 per X pangkat 3 pada X sama dengan negatif 8. K double aksen negatif 8 sama dengan 256 per negatif 8 pangkat 3 sama dengan 256 per negatif 512 disederhanakan menjadi negatif 1 per 2 kurang dari 0. Kurva cekung ke bawah maka maksimum lokal di X sama dengan negatif 8. Maksimum lokal sama dengan fungsi K negatif 8 sama dengan negatif 32. Pada X sama dengan 8, K double aksen 8 sama dengan 256 per 8 pangkat 3 yaitu 256 per 512 jika disederhanakan menjadi 1 per 2 lebih dari 0. Kurva cekung ke atas maka minimum lokal di X sama dengan 8. Minimum lokal K8 sama dengan minimum lokal sama dengan K8 sama dengan 32. Lalu selanjutnya kita bisa mencari kemonotonnya. Kita sudah hitung turunan pertama untuk K aksen X sama dengan 2 min 128 per X pangkat 2. Kita bisa cari tanda K aksen X-nya dengan titik kritis dari K aksen X sama dengan 0 adalah 2 minus 128 per X kuadrat sama dengan 0. Lalu kita bisa mendapatkan X-nya sama dengan plus minus 8. Lalu kita bisa membagikan domain menjadi bentuk interval. Lalu ada interval minus tak hingga, minus 8, minus 8,0, lalu 0,8, 8, tak hingga. Lalu selanjutnya kita bisa uji tanda K aksen X-nya seperti berikut ini. Lalu kita mencari asimptotnya. Di sini di fungsi tersebut
kita adanya cuman asimtot vertikal di X sama dengan 0. Jadi gambar grafiknya sebagai berikut. Ini adalah gambar grafik manualnya. Lalu ini gambar grafik GeoGebra-nya. Dengan nilai ekstrimnya 8,32. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu sepotong kawat yang panjangnya 90 cm dipotong menjadi 2 bagian. Satunya digunakan untuk membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi X cm dan satunya lagi digunakan untuk membuat persegi agar jumlah luasnya maksimum. Lalu tentukan nilai X-nya berapa. Untuk penyelesaian permasalahan nomor 2 yaitu sebagai berikut. Karena segitiga sama sisinya memiliki panjang sisi X, maka kawat yang dibutuhkan sebanyak X tambah X tambah X sama dengan 3X cm. Sisa kawat dipakai semua untuk membuat persegi yaitu 90 kurangi 3X cm. Dengan demikian, L persegi sama dengan 90 minus 3X per 4 cm. Lalu mendapatkan L segitiga sama dengan 1/4 akar 3X kuadrat cm kuadrat. Lalu kita misalkan jumlah luas kedua bangun datar itu dinyatakan sebagai fungsi F sehingga ditulis Fx sama dengan 90 min 3X kuadrat per 16 ditambah 1/4 akar 3X pangkat 3. Agar Fx maksimum, maka kita harus membuat F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0 didapatkan seperti ini. Lalu X mendapatkan hasil 90. 9 kurangi 4 akar 3 per 11. Jadi jumlah luas akan maksimum bila X sama dengan 90. 9 min 4 akar 3 per 11. Selanjutnya, untuk menggambarkan grafik fungsi terdapat prosedur sebagai berikut. Domain, panjang sisi harus positif. X lebih besar dari 0. Panjang sisi persegi juga harus positif. 90 min 3X per 4 lebih besar dari 0. Dengan manipulasi aljabar diperoleh X lebih kecil dari 30. Domain nilai X adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 30. Titik kritis. Untuk mencari nilai maksimum, kita cari turunan pertama A aksen S dan setarakan dengan 0. X sama dengan akar 3/4 dikali X kuadrat ditambah 800 dikurangi 540 X tambah 9X kuadrat per 16. Kemudian A aksen X sama dengan akar 3/2 X plus 9X per 8 dikurangi 270 per 8. Setarakan A aksen X sama dengan 0, kemudian diperoleh X sama dengan 270 per 4 akar 3 tambah 9. Kemudian untuk merasionalkan penyebut, kita kali sekawan, dihasilkan hasil akhir X sama dengan 90 dikali 9 min 4 akar 3 per 11. Nilai ini berada dalam domain 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 30. Kecekungan. Cari turunan kedua A double aksen X. A aksen X sama dengan akar 3/2 X plus 9 per 8 X min 270 per 8. Kemudian dihasilkan A double aksen X sama dengan 4 akar 3 plus 9 per 8. Karena A double aksen X lebih dari 0, fungsi cekung ke atas, yang menunjukkan titik kritis yang ditemukan adalah nilai minimum, bukan maksimum. Nilai maksimum. Karena nilai minimum terjadi pada titik kritis internal, nilai maksimum harus terjadi pada titik ujung domain, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 30. Jika X sama dengan 0, seluruh kawat digunakan untuk persegi. A0 sama dengan
akar 3/4 dikali 0 kuadrat ditambah 90 min 0 kuadrat per 16 sama dengan 8100 per 16. Dihasilkan 506,25 cm persegi. Jika X sama dengan 30, seluruh kawat digunakan untuk segitiga. A30 sama dengan akar 3/4 30 dikali 30 kuadrat ditambah 90 dikurangi 3 dikali 30 kuadrat per 16 sama dengan akar 3/4 dikali 900 ditambah 410 sama dengan 799,77. Diperoleh nilai luas maksimum adalah 506,25 cm persegi yang terjadi saat X sama dengan 0. Selanjutnya sketsa grafik. Sketsa grafik untuk fungsi f(x) sama dengan 90 min 3x kuadrat per 16 ditambah 1/4 akar 3x pangkat 3, yaitu ini gambar grafik manualnya, yang sebelah kanan gambar grafik dari GeoGebra. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.